guys, selamat berjumpa lagi di hari ke-6 makan bersama aku di sini dengan menu makan serba dikukus. Dan menu makan hari ini terdiri dari daging roll kukus, kemudian ada dimsum yang dikukus, dan juga ini dia bagian yang paling aku suka karena ini adalah bagian favorit yang spesial yang aku paling suka makannya, yaitu mashed potato. Dan guys, hari ini aku akan share bagaimana cara membuat mashed potato. Tentunya tipsnya harus garamnya jangan terlalu banyak ya, karena kandungan garam yang terlalu banyak itu akan mengikat lemak katanya, yang akan mengakibatkan kita cepat gemuk begitu. Tapi ini semuanya merupakan makanan-makanan yang serba dikukus, jadi memang benar murni dan sangat murni. Ini jauh dari yang namanya minyak goreng. Guys, untuk membuat mashed potato itu sendiri kayaknya semua orang udah tahu ya, tapi aku sedikit akan share. Terdiri dari apa saja? Ya tentunya terdiri dari kentang yang dikukus, kemudian dikupas, terus dipotong 4, terus dihalusin. Kalau aku sih menghaluskannya dengan menggunakan ini aja paling cepet yang ada di rumah, ulekan. Jadi dihalusin pakai ulekan. Terus aku menggunakan bahan-bahan yang lain tentunya karena aku ini ingin serba praktis. Jadi serba ada aja yang di warung-warung dekat rumah. Itu aku beli yang namanya susu cair tanpa rasa, itu susu beruang. Kali ini aku bukan beriklan ya, tapi aku memang pengen yang cepet aja. Aku menggunakan susu beruang itu 100 ml, dan kentangnya itu aku gunakan sekitar 5 biji kentang yang dikupas dan dipotong dadu kemudian dihalusin. Terus campuran yang lainnya aku juga menggunakan yang namanya lada. Waduh, kalau ini lada bubuk. Jadi lada bubuk ini dicampurkan di mashed potato dengan secukupnya, jangan terlalu banyak karena nanti kan rasanya jadi aneh kalau misalnya kebanyakan lada. Selanjutnya guys, kita juga perlu yang namanya keju cheddar. Kali ini aku gunakan keju cheddar seperempat, itu bahannya seperempat saja atau secukupnya, yang diparut sedemikian rupa seperti gambar yang ada di depan kameraku ini ya guys. Kalian bisa lihat bagaimana cara membuatnya. Kandungan keju cheddar itu sendiri kan tentunya ada lemak jenuh, kemudian ada sedikit juga yang namanya karbohidrat, terus ada gula, kemudian juga ada garam. Ya pokoknya di sini ada lengkap lah, kelengkapan untuk tubuh. Jadi jangan juga kita tidak sangat menolak dengan yang namanya lemak. Cuman di sini aku memang ingin mengurangi produksi minyak goreng yang memang kalau minyak goreng itu paling cepat sekali membuat badanku atau bobotku itu lebih cepat menjadi gemuk. Nah, di campuran mashed potato ini juga kita beri garam secukupnya, jangan terlalu banyak seperti yang tadi aku bilang di awal. Dan selanjutnya aku juga menggunakan parsley. Parsley ini intinya seperti ya daun sop ya intinya, cuman ini yang sudah di dalam bentuk bubuk, yang sudah dibikin bubuk, tapi ini asli tanpa bahan pengawet. Jadi kamu bisa beli ini di supermarket terdekat di kotamu di mana saja berada. Atau kalau misalnya tidak ada ya udah pakai daun sop aja, dipotong-potong kecil tipis. Untuk membuat mashed potato ini gampang banget. Setelah dihalusin, terus nanti kentangnya itu dicampur dengan bahan-bahan yang telah kita siapkan. Ada susu 100 ml dikira-kira ya, jangan terlalu banyak. Kemudian garam, kemudian tadi ada parsley, juga ada lada secukupnya, diaduk. Oh ya, dikasih margarin sedikit ya, setengah sendok saja, jangan terlalu banyak. Dan margarinnya itu dipanasin di atas api yang jangan terlalu panas apinya supaya dia tidak gosong. Gimana guys? Gampang kan membuatnya? Dan akhirnya jadi mashed potato kita hari ini. Tentunya siang ini aku akan sama-sama kalian akan sedikit sharing kenapa aku di hari yang ke-6 ini tetap aja pengen makan makanan yang free dari gorengan. Yuk kita berbincang sambil makan menu makan siang serba kukus. Guys, kali ini biar ada rasanya sedikit aku mau gunakan, sebenarnya udah berasa sih, cuman aku pengen pakai sedikit saus tomat yang agak pedesan biar enak ya. Dan guys, mari kita coba. Ini enak banget. Dikasih sedikit jodolan saus tomat yang pedes. Enak banget. Terus ini dimsuman. Ya kalau ini aku beli aja ya di Hypermart tadi itu, beli yang udah jadi tinggal dikukus aja, gampang. Untuk menambah dari mashed potato yang sudah kita bikin sama-sama. Dimsumnya ini isinya ayam, terus sayuran. Kebayang, enak banget kan makan siangnya. Nggak perlu yang minyak-minyak, tapi sehat. Nah guys, aku pengen sharing sedikit kenapa sih aku sekarang sukanya beberapa hari ini pengen kayak detox badan itu supaya supaya tidak ada minyak goreng yang ada di makanan yang aku makan. Karena selama beberapa hari kebelakang itu seperti yang di YouTubeku pertama itu aku kan udah bilang,
Aku itu pulang-pulangnya suka sakit, terus juga badannya tuh nggak enak, dan aku juga pernah sangat gemuk sekali. Kenapa aku jadi gemuk hingga hampir 90 kg sebenarnya waktu itu. Jadi ukuran bajuku itu udah XXL, udah pokoknya nggak karu-karuan, dan kalian udah bisa lihat di YouTube yang pertama itu foto-foto badanku yang segede gambreng itu. Jadi memang aku memutuskan sejak 2 tahun ya, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu aku mulai mengurangi, tapi tidak diet yang keras juga, nggak, tinggal mengurangi nasinya, kemudian mengurangi cemilannya, sehingga berangsur-angsur badanku tuh mulai turun, susut, dan beberapa hari ini kayaknya susutnya agak lebih cepat karena wajahku juga lumayan tirusan, dan badanku itu jauh lebih sehat setelah hari ke-6 mengkonsumsi makanan-makanan sehat ini. Coba deh bayangkan, kalian lihat video berikut ini. Ini merupakan videoku kira-kira tahun 2015. Wah, bayangkan badannya segede itu, mukanya segede itu pada saat menyanyi. Kemudian bayangkan waktu itu, ya kalau dibully sih aku biasa aja ya, dibilang gendut, kemudian dibilang gendut lah, pokoknya ya cuek aja lah ya, karena memang hobinya makan, lupa olahraga. Ya ternyata tapi badanku itu suka sakit, kemudian sering pingsan, jadi sering sekali pingsan, tekanan darah itu nggak normal, sering 60, pokoknya 60, 90 per 60, 90 per 60. Ya nggak sehat, karena mungkin badan ini, makanan yang masuk itu tidak sesuai dengan keringat yang keluar. Jadi masuk terus makanan gorengan, pisang goreng, aku pisang goreng itu bisa habis 5, aku goreng bisa habis 5, kalau makan bakso itu bisa 2 kali tambah. Coba lihat itu di videonya, kelihatan itu gimana kualitas tubuh itu bener-bener nggak sehat dan sakit sekali. Kakiku sering sakit, tulang-tulangku juga sering sakit. Nah ini daging roll beef yang juga aku beli di Hypermart, tinggal dikukus aja, jangan digoreng, karena ini juga supaya mashed potato ini ada ininya ya, selingan-selingannya. Enak banget. Nah dulu itu aku juga sering kesakitan tulang kaki, jadi sedikit kakiku sakit banget. Ya ternyata kayaknya penopang tubuh itu udah nggak kuat, badannya udah segede gambreng, terus kakinya kan kecil, tulang kaki kita kan berbatas. Ya jadinya dari video-video yang aku tayangin tadi, kamu bisa kebayang kan, untuk ngangkat badan aja itu, untuk napas aja agak susah, malam-malam juga kadang susah napas. Enak. Jadi guys, buat yang saat ini intinya ingin sehat, segeralah melakukan detox tubuh dengan menggunakan bahan-bahan makanan yang serba dikukus saja. Jadi kita hindari gorengan. Kalaupun misalnya mau nyemil, aku tuh beli ini kayak beli mantau, kemudian beli bakal, tapi yang dikukus, boleh aja makan, nggak apa-apa. Ya kita jangan diet yang diet, maksudnya diet ekstra keras, nggak boleh nyemil, nggak boleh ini, nggak, tetap aja. Cuman gulanya juga harus gula juga harus dikontrol. Kalau aku suka minum teh, tapi teh tanpa gula. Kalaupun aku pengen minum teh yang agak manisan, karena terbiasa udah nggak pakai gula, paling aku juga pakai tambahan pemanis itu yang dari yang low fat juga. Apa sih namanya sih? Gula jagung. Nah, pakai gula jagung, dan itu juga separuh karena udah terbiasa dengan sedikit gula. Maka minumanku itu sedikit gula, jadi aku jarang sekali memang mulai mengkonsumsi yang manis-manis. Aku juga pengen cerita, dulu itu aku suka minum minuman yang soft drink. Jadi suka minum cola, kemudian minum es, habis itu minum teh kotak. Disebutin mereknya nggak apa-apa. Pokoknya aku suka minum minuman itu sehari itu. Kalau teh kotak itu atau misalnya dalam bentuk kemasan yang dingin itu aku suka. Pokoknya sehari itu bisa dua sehari. Bayangkan badanku itu sampai seperti yang di video itu, gede banget seperti foto-foto di YouTube yang pertama waktu aku hari ke-5, dan ini di hari ke-6. Lumayan. Jadi teman-teman, buat kamu semua sekali lagi, buat yang ingin sehat, jangan lupa untuk salah satu bentuk bersyukur kita yaitu dengan memahami badan kita itu, bahwa tubuh kita itu diberikan oleh Tuhan. Dengan cara bersyukur kita harus menjaganya, tidak dengan diet ketat, tapi tetap makan enak, hanya saja gorengannya aja yang dihindari, diganti kalau makan. Ya video ini intinya hanya sharing saja, jadi bukan maksud aku ingin menggurui atau apa, tapi aku hanya ingin berbagi tentang kondisi tubuhku sendiri yang aku hadapi sendiri, dan tidak rugi rasanya kalau aku bisa membagikan dengan teman-teman di luar sana. Jadi tetap semangat saja teman-teman yang ada di sana, yang dimanapun dan kapanpun kamu berada saat ini. Jika ingin sehat, segeralah sebisa mungkin berubah sedikit demi sedikit. Dan guys, jangan lupa sedikit tips juga olahraganya. Ya olahraganya jangan juga yang olahraga berat. Paling 15 menit, sekali lagi seperti di YouTube yang pertama, 15 menit saja sehari. Diluangkan waktunya untuk simple yoga atau juga lari-lari kecil buat kamu. Pokoknya bergerak lah, intinya mengeluarkan keringat. Itu saja sih yang ingin aku share di video kedua kali ini, di hari ke-6, tidak menggunakan minyak goreng.
dan ini sangat-sangat oke buat tubuh. Enak banget, rasanya lebih sehat dari sebelumnya dan tidak gampang mengantuk. Oke guys, dimana saja kamu berada, selamat makan siang, selamat makan makanan sehat di hari ke-6 ini. Dan nanti untuk 24 hari ke depan, aku tetap share bagaimana kondisi tubuhku setelah 30 hari mengkonsumsi makanan anti minyak goreng. Selamat makan siang cantik, dah.